Nah, jadi untuk di video kali ini kita coba ngecek ya untuk satu kotak berida lebah kita yang ini. Dikarenakan ini sudah cukup lama ya, mungkin sudah sekitar 3 bulan terakhir kita cek ya. Terakhir kita kontenin itu sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi mungkin untuk sekarang sarang sudah lebar atau mungkin sudah bertambah ya. Jadi untuk sekarang ini kita coba cek ya. Nah, jadi untuk kondisi sarangnya itu seperti ini. Ternyata untuk di frame yang ini udah tambah lagi. Jadi kalau waktu itu pas kita ngecek itu belum ada segini untuk sarangnya. Dan untuk di video yang sebelumnya itu juga ada ya untuk videonya. Jadi setelah 3 bulan kita tidak kontenin, sekarang ini udah bikin sarang yang cukup banyak ini. Tapi ini sayangnya untuk bagian sarang ini tidak mengikuti frame. Jadi ini memotong ke samping-samping seperti ini. Tapi tidak masalah ya, nanti kedepannya kita bisa benerin sekalian nanti kita panen ya. Tapi ini nunggu dulu lebahnya cukup super dan tentunya untuk sarang ini sudah panjang lagi ya, atau sudah banyak. Dan itu yang kita ngambil dari gubuk ya yang ada di kebun waktu itu. Dan dari awal kita masang kotak terus pas kita membawa pulang itu juga ada videonya, kita sempat dokumentasikan juga. Jadi selama kurang lebih ada 3 bulan ya, 3 bulan lebih untuk perkembangan lebah sudah seperti ini. Jadi seperti ini, mantap banget. Dan ini mungkin kita sedikit cerita-cerita lagi ya, yaitu berdasarkan pengalaman kami tentunya. Dan ini mungkin buat teman-teman ini ya, khususnya untuk para pemula mungkin yang baru-baru ingin nyoba untuk membudidayakan lebah ya. Jadi untuk hal yang pertama ya sudah pasti ya, kita siapkan kotak dulu. Terus setelah kotak sudah jadi, kita bisa pasangkan di alam untuk menjebak lebah liar supaya masuk ke kotak kita. Atau kalau tidak kita juga bisa berburu ya, kita mencari di lubang-lubang bebatuan atau mungkin di lubang-lubang pohon yang sudah kering atau pohon yang sudah berlubang, kita bisa ambil. Dan untuk caranya itu sudah kita bahas juga di video-video yang sebelumnya. Dan setelah itu kita coba biarkan dulu ya, kita ternakan, terus setelah ada madu kita bisa panen. Dan untuk step by stepnya ini sebenarnya kita sudah sempat bahas ya, di playlist sudah kita urutkan untuk videonya. Jadi buat teman-teman itu bisa cek aja di video kita yang sebelumnya itu ya. Terus setelah itu kita perhatikan juga untuk lingkungan sekitar kita ya. Usahakan kalau ingin membudidayakan lebah dengan jumlah yang banyak, itu untuk alam di sekitar kita itu memang harus benar-benar mendukung ya. Yaitu harus banyak tanaman bunga untuk lebah ini bervegetasi. Contohnya dari bunga kelapa, bunga kaliandra, terus bunga singkong karet, terus bunga durian juga bisa, terus bunga sengon, bunga alba. Terus di sini juga ada bunga Taiwan beauty, terus masih banyak lagi ya. Dan juga hindari ya untuk tempat-tempat yang banyak perkebunan seperti sayuran dan juga padi, atau yang tanaman-tanaman yang sering disemprot pakai pestisida ya, atau bahan-bahan kimia. Karena biasanya lebah yang kita taruh di dekat-dekat persawahan mungkin ya, atau di dekat-dekat tanaman sayuran yang sering disemprot pakai obat-obatan ya.
Itu biasanya untuk lebah ini itu ya, itu keracunan dan bervegetasi dari tanaman yang disemprot itu, sehingga untuk lebah ini itu bisa mati. Setelah pulang itu biasanya banyak banget yang mati, karena dulu itu kita pernah ya di satu kotak itu kita taruh di dekat sawah ya, terus sawah itu habis disemprot, yaitu semprot pakai obat-obatan, itu lebah itu banyak yang mati ya setelah pulang. Dan waktu itu kita juga sempat kebingungan, yaitu karena masalahnya itu apa, tapi setelah kita coba cari tahu dan kita amati, ternyata lebah kita itu bervegetasi dari sawah itu ya, sawah yang sudah disemprot untuk padinya. Jadi sehingga lebah kita itu banyak yang mati. Dan untuk detailnya sebenarnya sudah kita bahas juga di video-video kita yang sebelumnya itu, untuk penyebab lebah itu mati semua ya, dan untuk ratu itu bisa mati, itu sudah sempat kita bahas ya. Jadi yang terpenting itu usahakan ketika kita ingin membudidayakan lebah itu ya, itu lingkungan harus nyaman ya untuk lebah ini, yaitu tempat-tempat yang sepi ya, tempat-tempat yang tidak banyak orang lalu lalang, atau tempat-tempat yang jangan terlalu terbuka ya intinya. Kalau menurut saya itu seperti itu ya, itu disesuaikan aja dengan kondisi lingkungan kita ya. Jadi supaya lebah ini itu bisa betah dan nyaman, terus bisa kita ternak dan kedepannya bisa menghasilkan madu ya. Dan meskipun kita sudah ternak cukup lama ya, kadang-kadang memang ada juga dari jenis karakter lebah itu berbeda ya. Itu kadang-kadang ada yang sangat lama untuk menghasilkan madu, kadang-kadang ada yang cepat juga ya. Dan itu biasanya harus membutuhkan waktu yang cukup lama kalau seperti itu ya. Kita harus sabar dulu. Jadi dalam membudidayakan lebah ini itu memang memerlukan waktu dan juga proses ya. Jadi tidak langsung kita ternak terus menghasilkan madu itu, tidak. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama. Makanya untuk madu itu dijual itu harganya cukup mahal. Jadi seperti itu. Dan di sini kita tidak usah angkat ya untuk bagian frame ya. Kita biarkan aja, karena untuk sarang juga tidak mengikuti frame, motong-motong seperti ini. Jadi nanti kalau kita angkat juga sarang akan patah ya, karena ini belum untuk kita panen. Jadi ini masih kita coba biarkan aja dulu ya, supaya untuk perkembangan lebah ini makin super lagi, dan tentunya juga sarang makin lebar. Dan di sini juga untuk madu ini belum begitu banyak, sarang belum disegel ya. Karena untuk lebah-lebah ini tuh masih mengumpulkan nektar dari bunga-bungaan, dan nanti akan diproses, dikeluarkan lagi ya, dimasukkan ke dalam setiap lubang sarangnya. Jadi ini kita biarkan dulu. Tapi ini untuk perkembangan cukup bagus ya, setelah kurang lebih mungkin ada hampir 4 bulanan yang lalu kita ternak. Tapi untuk sekarang ini sudah separuh kotak ya. Meskipun untuk kondisi lebah ini belum super banget, yaitu ukuran standar. Dan untuk kotak kita ini itu hanya 40 cm untuk panjang, terus untuk tinggi ada 25, untuk lebar 25 cm. Jadi mungkin hanya seperti ini ya, kita hanya ngecek tipis-tipis saja, yaitu ngecek satu kotak. Kalau untuk yang lain itu mungkin kita cek di video yang selanjutnya. Jadi untuk sekarang ini kita hanya ngecek satu aja dulu. Dan ini buat teman-teman yang udah menonton ya, saya ucapkan terima kasih. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukungannya. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan buat yang sudah selalu mengikuti kita ya, atau sudah selalu mensupport channel kami dari dulu, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi nih di video-video kami berikutnya.